Shalom dan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Adalah waktu yang baik bagi kita dalam pertemuan kali ini belajar firman Tuhan lebih dalam. Pertemuan kita masih seperti yang pertama, untuk memberikan sanggahan, jawaban, respon, dan pertanggungjawaban kepada banyak dakwa-dakwa ceramah-ceramah lewat YouTube, medsos di luar sana, bahwa mereka mencomot-comot satu dua ayat, lalu mereka katakan ayat ini berbicara tentang Muhammad di dalam Alkitab. Saudara-saudaraku, saya mau katakan dan tegaskan kembali dalam pertemuan ini, di luar Alkitab tidak ada penjelasan. Itu semuanya adalah out of context, penafsiran penjelasan yang tidak berdasarkan Alkitab dan di luar Alkitab. Alkitab ini, saudaraku, satu utuh, perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu adalah satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan. Jadi kita belajar Alkitab dan menjelaskan Alkitab berdasarkan konteks Alkitab itu sendiri dan di dalam ruang lingkup Alkitab itu sendiri. Biarkan Alkitab menjelaskan Alkitab itu sendiri dengan belajar secara benar konteks Alkitab itu, yaitu suatu pembelajaran Alkitab berdasarkan biblical exegesis dari sudut pandang sejarah, baik secara figuratif maupun tipologikal Alkitab, saudara-saudaraku. Jadi mari kita belajar Alkitab secara tota scriptura, yaitu totally Alkitab, totally berdasarkan firman Allah di dalam Alkitab. Kali ini kita ambil Ulangan 33 ayat 2. Ulangan 33 ayat 2. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang kudus. Mereka mengatakan, ini adalah orang-orang kudus, umat-umat Allah yang datang dari padang Arab Saudi, Arabia. Saudara-saudaraku, apakah kata Seir dan Paran di ayat ini menunjukkan bangsa Arab dan padang gurun Arabia atau padang gurun pasir Arabia? Lalu dari Arab datang seorang nabi bersama puluhan ribu orang kudus dari Arab? Saudaraku, coba kita teliti, kita cermati, kita pelajari sejarahnya, latar belakangnya, budaya, peristiwa, keadaan, konteks daripada ayat itu sendiri. Jangan lupa, waktu pertemuan kita yang pertama, 7 poin penting untuk belajar firman Tuhan yang benar. Kalau kita lupa, mari kita ingatkan kembali. Kita pelajari kembali. Tapi sedikitnya 3 yang mau saya katakan. Teliti, baca konteks tentang ayat Nats itu sendiri. Seperti Ulangan 33 ayat 2 ini. Lalu pelajari latar belakangnya, sejarahnya, budayanya, situasi dan kondisinya, peristiwa apa yang terjadi pada waktu ayat ini ditulis. Lalu yang ketiga, lihat konteksnya, tentang apa sebenarnya yang dibicarakan oleh ayat itu. Sebelum ayat itu dan sesudah ayat itu, itulah yang disebut dengan paralel konteks atau relasi sintaksis, bahwa ada hubungannya sebelum dan sesudah, yang terdekat dan yang terjauh kepada konteks itu, dalam pasal itu, dalam kitab itu, dan kitab-kitab yang lain dari seluruh Alkitab. Jadi tota scriptura, belajar dari menyeluruh secara firman Tuhan di dalam Alkitab itu. Baik,
Kita kembali, Ulangan 33 ayat 2. Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang kudus. Saudara-saudaraku, tanah atau negeri Seir di dalam konteks ini menunjuk kepada keturunan Esau, yaitu bangsa Edom, di sekitar Kanaan. Kalau kita membaca Kejadian 14 ayat 6, 32 ayat 3, dan 33 ayat 16. Demikian juga di pasal 36 ayat 8 dan 21. Dan Yehezkiel 35 ayat 15. Ayat-ayat ini berbicara tentang tanah Seir, negeri Seir, yaitu bangsa Edom. Siapa Edom? Itu adalah kakak daripada Yakub, Esau dan Yakub, anak Ishak, saudaraku. Jadi orang-orang Seir ini menjadi negeri Edom. Kenapa? Karena suku bangsa yang asli di tempat itu, yaitu suku Hori, sudah dikalahkan dan dikuasai oleh bangsa Edom, keturunan Esau. Jadi akhirnya mereka menjadi penguasa di negeri itu. Dan akhirnya disebutlah itu menjadi negeri atau tanah Seir, saudara-saudaraku. Ya. Lalu Paran. Paran atau El Paran, tempat Hagar dan anaknya Ismail ketika diusir Bapak Abraham dari rumahnya, adalah padang gurun timur Sinai yang berbatasan dengan Tenggara Kades, dengan Araba dan Teluk Akaba. Kalau kita baca di Kejadian 21 ayat 21, Bilangan 10 ayat 12, dan 12 ayat 16. Dari Paran, Musa mengutus beberapa orang untuk mengintai tanah Kanaan. Bilangan 13 ayat 3 dan 26. Dan Daud pergi ke gunung ini atau ke padang Paran ini setelah Samuel meninggal dunia. 1 Samuel 25 ayat 1. Ini sedikit membuka latar belakang, budaya, konteks daripada tempat yang disebut dengan Seir dan padang Aran itu, saudaraku. Sebenarnya konteks daripada Alkitab ini, ayat ini, yaitu syair, kidung, nyanyian Musa dalam Ulangan 33 ayat 2. Dia menyinggung Sinai sebagai gunung tempat perjanjian, di mana orang-orang Israel menandatangani, mensahkan perjanjian mereka dengan Tuhan, dengan diberikannya 10 firman atau 2 loh batu yang ditulis oleh jari Allah, lalu diikat dengan perjanjian, dan itu menjadi hukum yang mengikat antara Allah dengan orang Israel untuk selama-lamanya. Pada waktu konteks itu ditulis, saudara-saudaraku, ya, dengan umat Israel. Dan untuk Seir, juga untuk Seir, bangsa Edom, Esau, saudara Yakub, ya, yaitu orang Israel. Yakub itu menurunkan bangsa Israel, 12 suku Israel. Dan sampai kepada puncak gunung Paran, yaitu puncak pegunungan pantai barat di Teluk Akaba. Kalau kita baca Habakuk 3 ayat 3, saudaraku. Apakah yang Musa mau katakan di dalam melantunkan kidung pujian untuk Tuhan di dalam konteks Ulangan 33 ini, Bapak Ibu? Konteks ini, ayat ini berbicara tentang ucapan berkat Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa sebelum Musa wafat di pasal 34. Ingat, konteks kita ada di pasal 33 ayat 2. Jadi sebelum Musa wafat di pasal 34,
Dia mengucapkan berkat itu melalui didahului dengan kidung pujian kepada Tuhan di hadapan bangsa Israel. Ya. Kemudian kalau kita baca Ulangan pasal 28 sebelum pasal 33 ayat 2, itu juga berbicara tentang berkat dan kutuk. 12 berkat bila mana orang Israel menurut Tuhan dan beriman, beribadah kepada Tuhan, datang berkat. Bila mana melanggar, tidak menurut kepada Tuhan, kutuk. Jadi Ulangan 28 berbicara tentang berkat juga, saudaraku, bila mana orang Israel menurut Tuhan. Dan kemudian diikuti dengan nyanyian Musa di pasal 32 sebagai suatu gambaran perjuangan rohani iman orang-orang Israel yang dipimpin oleh Musa dari Mesir menuju tanah perjanjian dalam perjalanan 40 tahun di padang belantara. Saudaraku, inilah latar belakang dan konteksnya, saudaraku. Bila mana mereka mau memasuki tanah Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan mereka, ya Tuhan Allah, yaitu Yahweh, saudaraku, yang adalah sumber berkat, sumber hukum, sumber peraturan bagi kehidupan orang Israel. Jangan pernah lupa tentang Tuhan. Itulah pujian Musa yang berhubungan dengan Tuhan dan sumber berkat, sumber kebutuhan utama bagi keselamatan orang Israel. Kemudian Musa mengucapkan janji berkat juga di pasal 33. Jadi pasal 28, pasal 33, berkat yang diucapkan Musa sebelum dia wafat di pasal 34. Jadi di mana Tuhan selalu menyertai umatnya, bangsa pilihannya, orang Israel. Itulah orang-orang kudus, karena orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan dari maut, dari dosa, pada waktu keadaan ini dari perbudakan Mesir, ya, menuju kepada tanah Kanaan. Siapa yang masuk ke negeri Kanaan yang dipimpin oleh Tuhan lewat Musa di padang belantara dan Yosua yang membawa ke tanah Kanaan, itulah umat-umat tebusan orang-orang kudus, puluhan ribu orang katanya di dalam ayat itu. Pujian kidung lagu yang dinyanyikan oleh Musa. Coba baca dalam Keluaran pasal 19 ayat 5 sampai 7 tentang umat pilihan yang dipilih oleh Tuhan kepada orang Israel. Engkaulah umat pilihanku, bukan karena kamu besar, bukan karena kamu hebat, bukan karena ada kelebihanmu dari bangsa-bangsa lain. Justru kamu adalah bangsa yang kecil, tapi karena aku sayang kepadamu, aku cinta kepadamu, kasih karuniaku menyelamatkan kamu, menebus kamu. Itulah orang-orang kudus yang digambarkan di sini. Bukan datang orang-orang kudus yang dipimpin oleh Muhammad dari tanah Arabia, bukan, saudaraku. Coba baca di Ulangan pasal 7 ayat 9. Puluhan ribu orang-orang kudus adalah umat pilihan Allah dari bangsa Israel yang menurut dan setia kepada Tuhan selama mereka tinggal di padang Seir, di padang Paran, sampai menuju Kanaan. Jadi konteks daripada Ulangan 33 ayat 2 adalah nyanyian Musa memuliakan Tuhan Allah di dalam kehidupan mereka, bahwa Musa telah berjuang habis-habisan untuk menyelamatkan orang Israel, saudara-saudaraku. Jadi ini yang mau digambarkan oleh Musa di konteks ini, supaya orang Israel jangan pernah lupa kepada Tuhan, dan mereka harus selalu setia menyembah Tuhan dan menuruti perintah-perintah Tuhan kalau sudah masuk ke negeri Kanaan, saudara-saudaraku. Jadi inilah pengantar Ulangan pasal 33 ayat 2 ini khususnya yang diperbincangkan orang. Saudara-saudaraku, saya pikir kita cukup mengerti dari penjelasan firman Tuhan pada saat ini.
Biarlah kita dikuatkan, rohani kita disegarkan, dan kita bisa mempertanggungjawabkan firman Tuhan ini untuk merespon, menjawab, dan menyanggah apa yang mereka sebutkan, ya, mencopot ayat ini, lalu mereka katakan ini adalah penggenapan daripada apa yang mereka katakan. Saudaraku, kembali saya katakan, di luar Alkitab, itu namanya penjelasan penafsiran out of context. Di luar Alkitab tidak ada penjelasan. Ya, harus Alkitab itu sendiri yang menjelaskan Alkitab itu. Ya, firman Tuhan itu sendiri yang menerangkan firman Tuhan itu. Biarkan dirinya sendiri yang menafsirkan bagi kita siapa sebenarnya yang diceritakan. Dengan apa? Belajar konteks, latar belakang, dan lihat apa yang terjadi dari paralel konteks dan hubungan konteks di dalam ruang lingkup ayat, pasal, dan kitab, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Seperti itu cara belajar Alkitab yang benar. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.